Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Senin malam Selasa, malam yang ke-11 dari Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 1 Desember 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Al-Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para jamaah Masjid Utsman bin Affan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab yang ke-36. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Nah, kita lanjut kepada bab yang ke-37. Penulis berkata, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab ke-37, termasuk kesyirikan seseorang menginginkan dunia dengan amal ibadahnya. Dan dari bab yang ke-36 itu adalah contoh-contoh
kesyirikan yang disebutkan oleh penulis, kesyirikan yang berkaitan dengan qalbu, hati. Bab yang ke-36, kesyirikan berkaitan dengan qalbu, yaitu riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji, atau beramal atau memperbagus amal agar dipuji. Nah, bab yang ke-37 ini berkaitan dengan beramal menginginkan perkara dunia. Perkara dunia diantaranya harta, tahta, dan wanita. Maka dia beramal untuk dunia. Kita dengar dulu apa yang dibaca, dipersilahkan. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala, bab ke-37, termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Man kana yuridul hayatan dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15 dan 16. Taib. Penulis berkata, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab ke-37 termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Penulis Fadilat Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menginginkan dari bab ini adalah menjelaskan bahwa beramal untuk dunia adalah kesyirikan dan menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Beramal niatnya ingin dunia adalah kesyirikan. Salat ingin harta, salat ingin wanita, salat ingin tahta, maka ini adalah kesyirikan. Dan menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib dan menghapuskan amal. Menghapuskan amal. Bahkan para ulama mengatakan beramal ingin dunia a'zamu minar riya. Beramal ingin dunia itu lebih besar dosanya daripada riya. Kenapa? Karena orang yang beramal ingin dunia kadang dalam seluruh amalnya atau kebanyakan amalnya menginginkan dunia. Seluruh amalnya. Dari sholat, puasa, zakat, hajinya, semuanya ingin dunia. Sedangkan riya kadang datang untuknya dalam sebuah amal, kadang tidak. Kemudian dalam sebuah amal itu hanya sebagiannya saja, tidak seluruhnya. Jadi beramal ingin dunia lebih dahsyat daripada riya. Kenapa? Karena tadi orang kalau beramal ingin dunia hampir kebanyakan amalnya ingin dunia. Itu satu. Yang kedua,
Sedangkan riya tidak demikian. Riya kadang-kadang dalam sebuah amal saja, itu pun tidak seluruhnya dari mulai menit pertama sampai terakhir, enggak. Sebagiannya saja. Nah, inilah maka muridud dunya qad taghlibu iradatuhu tilka ala kathirin min amali. Orang yang beramal karena ingin dunia, harta, tahta, wanita tadi, kebanyakan niatnya dalam setiap amalnya. Bi khilafir riya, beda dengan riya. Qad ya'ridhu lahu fi amalin duna amal. Kadang riya dia dalam sholat aja, dalam puasa enggak. Kadang riya dia dalam sedekah aja, sholatnya enggak. Kadang dia dalam membaca Quran aja, sedangkan wudhunya enggak, dan seterusnya. Dan kadang-kadang juga kalau sudah datang riya, tidak dilanjutkan, dia kembali lagi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perkataan tujuannya adalah ingin mengatakan bahwa beramal ingin dunia lebih besar dosanya dibandingkan riya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa bedanya Ustaz antara bab 36 tentang riya dengan bab 37 tentang beramal ingin dunia? Maka jawabannya adalah prakteknya sama. Tetapi beramal ingin dunia lebih luas daripada riya. Prakteknya sama, yaitu memperbagus amal atau memperlihatkan amal agar dapat dunia atau agar dapat pujian. Agar dapat dunia atau agar dapat pujian. Jadi prakteknya sama. Bedanya apa? Bedanya yang beramal ingin dunia lebih luas daripada yang beramal ingin riya. Kalau riya hanya pada ingin dipuji atau dapat hadiah. Sedangkan ingin dunia, dua-duanya. Pujian iya, hadiah iya, hadiahnya bisa harta, bisa tahta, bisa wanita. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan orang berjihad agar dapat harta rampasan perang. Maka orang ini berjihad, beramal ingin dunia. Beda dengan orang yang riya. Dia beramal ingin dilihat oleh manusia atau dipuji oleh manusia sehingga dia dapat sanjungan. Dia tidak ingin harta. Makanya beramal ingin dunia lebih luas daripada beramal karena manusia. Garis bawah itu baik-baik. Beramal ingin dunia lebih luas daripada beramal ingin riya. Riya bagian dari beramal ingin dunia. Begitu ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam syarah dijelaskan tentang hal ini. Di dalam ayat ini, yaitu surat Hud ayat 15 sampai 16, Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang lemah keinginannya dan akhirnya dia menginginkan dari amal ibadahnya itu adalah bagian dari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya di dunia. Jadi siapa yang beramal ingin dunia, Allah kasih. Siapa yang beramal ingin dunia, Allah kasih. Karena di sini disebutkan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Tetapi nanti dia bangkrut di akhirat. Enggak ada bagian di akhirat.
Padahal yang paling diperlukan adalah bagian pahala di akhirat. Nah itu dia. Ya. Jadi siapa yang beramal ingin dunia, dapat dunianya, dapat. Tapi di akhirat tidak dapat sama sekali. Bahkan yang ada adalah dia dihadapkan dirinya ke dalam neraka. Karena amal-amal salehnya yang dia kerjakan, dia sudah ambil buahnya di dunia. Maka batal pahalanya di akhirat. Dan ini tidak menjadikan dia selamat di akhirat. Ini makna dari ayat tadi. Taib, apa faedah dari ayat ini? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia bagi siapa yang menginginkannya. Tetapi tidak ada ganjaran pahala kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia bagi siapa yang menginginkannya dari amal ibadahnya. Tapi tidak ada ganjaran pahala di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Mereka lah orang yang tidak ada baginya pahala di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Dan terhapus amalan yang telah mereka perbuat dan batal apa yang telah mereka lakukan. Nah. Kemudian pelajaran yang kedua disebutkan dalam kitab syarahnya, anna syirka yubtilul a'mal. Kesyirikan menghapuskan amal. Nah, ini yang harus ditakuti dari kesyirikan. Kesyirikan menghapuskan amal. Menghapuskan pahala amal. Tidak ada nilai pahalanya amalnya. Meskipun letih, keluar keringat, berkucuran darah. Tapi ketika beramalnya tidak ikhlas, dia melakukan kesyirikan, di antaranya beramal ingin dunia, maka pada saat itu terhapus pahala amalnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 15 ini. Pelajaran yang ketiga, ini penting. Talabud dunya bi'amalil akhirah mubtilun lah. Mencari dunia dengan beramal akhirat. Nyari dunia dengan amal akhirat. Maka ini membatalkan pahala amal ibadahnya. Bagaimana itu? Contoh, ada orang berhaji membadalkan haji. Ini amalan akhirat. Lalu dia patok harga besar untuk bisa menjadikannya sebagai pembadal haji. Agar dia dapat untung. Nah, ini namanya mencari dunia dengan amalan akhirat. Ya. Makanya saya ingat perkataan Syekh saya, Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah. Beliau mengatakan, barang siapa man hajja liya'khudh fahadha sayyi. Wa man ya'khudh liyahuj fahadha hasan. Barang siapa yang berhaji untuk dapat untung, badal, misalkan gini, ya, dulu saya ditawari, badal haji dari Eropa, dapatnya euro. Badal haji dari Indonesia, dapatnya rupiah. Jauh bedanya. Saya contoh yang ini. Nah, ini namanya berhaji untuk dapat untung. Ya, ini buruk perbuatannya. Kebalikannya, mengambil uang dari badal boleh agar bisa berhaji. Nah, ini boleh. Ini baik. Jadi mengambil agar bisa berhaji itu baik. Kebalikannya berhaji untuk bisa mengambil untung. Nah, itu buruk. Nah, itu contoh talabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia untuk amalan dengan amalan akhirat. Termasuk di dalamnya juga
ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah dipatok sekian, bayar. Bahkan sebelum ceramah sudah ada kesepakatan DP dulu. Wah ini subhanallah. Ini talabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Ini habis pahalanya. Habis, dan itu jelek sekali. Ya, jelek sekali. Termasuk di dalamnya juga seseorang berdakwah untuk mengambil dunia. Tidak mau berdakwah ke sana karena di sana di sini lebih besar ngasih amplopnya. Nah, ini mencari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Ahli baca Quran mau diundang kalau apa? Kalau diberi atau bahasanya bukan upah ya. Apa bahasanya Pak Rudi? Ahli baca Quran, kemudian dia datang ke sebuah negara, kemudian dibayar. Ya seperti orang konser jadinya. Bedanya orang konser itu melakukan maksiat untuk dapat dunia. Nah ini melakukan amal akhirat untuk dapat dunia. Dipatok, saya mau jadi imam, kalau sekian. Nah ini tidak benar. Talabud dunia bi amal akhir. Apalagi nanti santri-santri ini Ramadan, saya mau jadi imam. Asalkan dibayar 1 hari 1 imam 1 juta. Ya. Terserah mau surat apa saja. Wah. Terserah mau lagu apa saja. Talabud dunya bi amal akhirah. Mubtilun lah. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Ini menghapuskan pahala amalan akhirat tadi. Yang keempat, kullu amal la yuqsadu bihi wajhullah fahuwa batil. Setiap amalan yang tidak dimaksudkan wajah Allah maka dia batil. Apa yang dimaksud dengan faedah keempat ini? Setiap amalan yang tidak dimaksudkan, tidak diniatkan, tidak ditujukan dari amalan tersebut wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan wajah Allah? Yang dimaksud dengan wajah Allah saya sering katakan adalah diri Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa disebut wajah? Karena wajah asyrafu syai'in fi dzat. Wajah adalah sesuatu yang paling mulia dalam wujud, dalam zat. Maka wajah Allah maksudnya diri Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal apapun yang tidak diniatkan untuk wajah Allah, maka dia batil amalannya. Tidak ada pahalanya. Nah. Jadi 2 ayat ini menunjukkan bahwa mencari dunia dengan amalan akhirat maka pahalanya batal. Maka pahalanya batal. Baik. Ada keterangan di sini oleh penulis pensyarah Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Beliau mengatakan begini. Mencari dunia dengan amalan akhirat ada 3 macam. Mencari dunia dengan mengerjakan amalan akhirat ada 3 macam. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'malal khaira khalisan liwajhillah, lakinnahu yarju minallah an yuthibahu alaihi fid dunya, kalladhi yatasaddaq li ajli hifdhi malih. Yang pertama adalah dia beramal kebaikan, ikhlas karena Allah, tapi dia berharap dari Allah untuk memberikan ganjaran pahala di dunia. Dia beramal karena Allah, bukan karena manusia. Karena Allah. Tapi ingin ganjarannya di dunia. Ingin ganjarannya di dunia. Contoh, orang bersedekah agar hartanya terjaga.
Memang sedekah itu menjaga harta. Tapi bersedekahlah karena Allah. Adapun nanti hartanya terjaga, maka itu adalah keutamaan dari sedekah. Jangan diniatkan untuk itu. Bersedekah untuk anak agar sembuh penyakitnya. Dia bersedekah ikhlas karena Allah. Tapi agar sembuh penyakit anaknya. Dia berharap seperti itu dari Allah. Dia niatnya ikhlas karena Allah. Cuma dia berharap Allah memberikan ganjaran dari amalan ini agar anaknya sembuh. Nah, ini kata penulis, hadzal qism muharram. Ini diharamkan. Meskipun ikhlas, tapi dia berharap pahala dunia dari amalnya tadi. Yang kedua, ya'malul khairan li ajri riya'an nas atau riya'in nas wa sum'ati. Ini yang sudah kita bahas. Yang kedua, beramal ingin dunia adalah beramal karena riya. Ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar diberi hadiah. Maka ini syirik kepada Allah. Ini yang kedua, beramal karena riya. Beramal karena riya. Yang ketiga, an ya'mal khairan li ajli kasbi madin minan nas. Beramal ingin dapat harta dari manusia. Contoh yang saya contohkan tadi. Berhaji, ngambil badal haji agar dapat upah banyak. Bukan karena ingin berhaji. Bedakan itu. Ya'khud liyahuj wa laysa yahuj liyakhud. Mengambil harta, uang badal agar bisa berhaji. Bukan kebalikannya. Berhaji agar bisa mengambil harta. Nah, ini semuanya adalah tercela. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Yang pertama apa tadi? Beramal kebaikan, ikhlas, tapi berharap pahala di dunia. Ini haram. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, beramal karena riya. Ingin dilihat agar dipuji, ingin dilihat agar dapat hadiah. Riya. Ini syirik. Yang ketiga, beramal untuk mendapatkan harta dunia. Contoh, misalkan seseorang berhaji, membadalkan haji agar bisa dapat untung banyak. Bahkan ada sebagian orang, na'udzubillah, dia ambil badal sini, ambil badal sini, ambil badal sini, kumpulin. Yang dia kerjakan cuma satu. Orang kan nggak tahu. Gitu. Ini adalah keharaman. Nah, lalu kalau seandainya ada orang begini Ustaz, dia beramal sedekah misalkan. Akibat sedekahnya tersebut ternyata Allah melimpah ruahkan hartanya. Itu bermasalah enggak? Enggak. Karena itu fadilat dari sedekahnya. Asalkan jangan diniatkan untuk itu. Ya. Dia bersedekah. Dia tahu keutamaan sedekah. Dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allah ternyata menggantikan hartanya, melipatkan hartanya. Sebagaimana hadis Rasul, bagaimana ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang meletakkan harta di jalan Allah, Allah akan balas ganti hartanya berlipat-lipat. Tapi saat berinfak jangan itu niatnya. Niatnya adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau seandainya ternyata hartanya tambah banyak, semakin disedekahkan tambah banyak, nah itu tidak mengapa. Karena niatnya memang karena Allah, bukan karena dunia. Bisa dipahami ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bertanya sekarang.
Apa hukum orang berjihad ingin dapat harta rampasan perang? Tulab. Ini santri baru atau gimana? Ada baru? Belum pernah lihat saya. Baik. Apa hukum berjihad ingin dapat rampasan perang? Atau lebih sulit lagi pertanyaan. Saya berjihad karena Allah. Tapi saya berharap dapat budak bule. Boleh enggak? Baihaqi. Enggak boleh? Enggak mau bule itu. Memperbaiki keturunan. Maka jawabannya, kalau dia berjihad karena Allah, lalu kemudian dia mengambil harta, kalau seandainya niatannya benar-benar karena Allah, tapi dia ngambil harta, kemudian ambil harta rampasan perang, agar dapat harta rampasan perang, maka pahalanya berkurang sesuai dengan harta yang dia ambil. Pahalanya berkurang sesuai dengan harta yang dia ambil. Lalu bagaimana bagusnya? Berjihad karena Allah. Menang, alhamdulillah. Mati, syahid. Kalau menang, kemudian nanti dapat harta rampasan perang pembagian, ya, maka itu keutamaan yang Allah berikan. Asalkan niatnya tidak untuk itu. Paham ya? Para ikhwan. Nah, ini yang dimaksud dengan beramal ingin dapat dunia. Jadi kalau boleh saya ringkas, para ikhwah, ada 3 macam orang yang beramal ingin dapat dunia. Yang pertama, yang paling buruk. Beramal hanya niatnya untuk dunia. Tidak ada niatan untuk Allah sama sekali. Maka yang seperti ini adalah terhapus pahalanya. Dan tidak ada yang mengerjakan ini hampir dari orang beriman. Orang beriman harus ada niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama ilman." Siapa yang belajar ilmu? Mimma yubtagha bihi wajhullah. Yang dicari dengan ilmu tersebut wajah Allah, aturannya. Tetapi la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah. Dia ternyata belajar ilmu yang aturannya karena Allah tadi, dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau wangi surga. Hati-hati ini para ikhwah. Ini yang pertama, beramal hanya ingin dunia. Contoh misalkan ya. Ada seorang kepala kantor, tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Datang atasannya yang memiliki kantor tersebut, memiliki perusahaan tersebut, dan Allah bertakdir dia ahli sholat. Lalu si kepala kantor saat owner perusahaannya itu sholat, dia ikut sholat. Hanya karena ingin mencari muka. Tidak ingin sholat sama sekali. Karena ini pemilik perusahaan sholat, ya saya sholat dah. Supaya tidak dipecat. Benar-benar murni dunia. Maka inilah tadi yang disebutkan. Siapa yang menginginkan dunia, maka Allah akan kasih dia di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak ada pahala sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua,
beramal, ibadah, ingin wajah Allah, tetapi juga ingin dunia. Beramal, beribadah, ingin wajah Allah, tapi juga ingin dunia. Contoh berhaji, agar bisa berdagang. Makanya sebagian ada orang berhaji, bawa rokok. Bukan 1 bungkus, 2 bungkus. Ratusan slop dia bawa. Untuk bisa berdagang. Karena di sana dijual mahal. Berhaji bawa sarung. Atau berjihad. Wajah ingin pahala dari Allah, tapi juga ingin dunia. Puasa, ingin wajah Allah, tapi juga ingin sehat. Berwudu, ingin sholat, tapi juga ingin membersihkan anggota tubuhnya. Menuntut ilmu agama karena Allah, tapi juga karena ingin dapat gawian. Dan seterusnya. Maka yang seperti ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila niatnya tidak mendahului niatnya kepada Allah, maka ini boleh saja. Puasa ingin sehat, tapi puasanya karena Allah dan juga ingin sehat. Ini boleh. Asalkan ingin sehatnya itu tidak mendahului niatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diperbolehkan. Yang tidak boleh tadi yaitu dia beramal ibadah ingin dunia tapi dengan amalan akhirat. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Taib, hadis selanjutnya silakan dibaca. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dir, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wantakasa wa idza syika fala taqasha. Tuba li'abdin akhadha bi'ainani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu. In kana fil hirasati kana fil hirasati wa in kana fis saqati kana fis saqati wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Yang artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja dan penguasa, dia tidak diperkenankan, dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan
dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar. Yang dimaksud dengan hamba dinar adalah beramal ingin emas. Celakalah hamba dirham. Yang dimaksud dengan hamba dirham adalah beramal ingin perak. Beramal ingin perak. Celakalah hamba khamisah. Celakalah hamba khamilah. Ini semua adalah jenis pakaian yang terbuat dari wol atau terbuat dari kain sutra atau apapun. Pakaian yang penting. Nah, kemudian hadis ini maknanya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang menjadikan dunianya hal yang paling dia cari, hal yang paling dia inginkan, hal yang paling dia tuju. Maka siapa saja yang seperti ini pasti akan binasa, pasti akan rugi. Tanda orang yang beramal ingin dunia dan niatannya hanya dunia adalah dia sangat gigih mendapatkan dunia. Buktinya apabila Allah memberi nikmat dari dunia, dia ridha. Tapi kalau Allah belum beri, dia marah. Ya, ini adalah orang yang ingin dunia. Dan di antara manusia ada yang memang hanya ingin ridha Allah dan nikmat akhirat. Dia tidak menginginkan pangkat, tidak juga menginginkan popularitas. Tetapi yang dia tuju dari amalnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang seperti ini tandanya adalah dia tidak terlalu peduli dengan penampilan. Dia tidak terlalu peduli dengan keadaan dia di hadapan manusia. Dia tidak terlalu peduli dia dapat kedudukan atau tidak. Kadang-kadang kalau orang ini ikhlas karena Allah, dia minta izin aja enggak diterima, enggak dikasih izin. Kalau seandainya dia beri rekomendasi, enggak diterima rekomendasinya. Karena memang dia tidak dikenal, tidak populer di tengah manusia. Akan tetapi tempatnya adalah surga dan nikmat yang abadi. Jadi intinya hadis tadi adalah kita bisa tahu kita ini beramal ingin dunia atau tidak dilihat sikap kita. Apabila kita diberi lalu kita senang. Lalu kalau kita diuji lalu kita tidak senang. Nah ini berarti amalannya ingin dunia. Beda dengan orang yang beramal ingin akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak terlalu peduli apakah dia dikenal orang, tidak dikenal orang, apakah dia populer, apakah dia dihormati atau tidak oleh manusia, bukan ukuran dia. Jadi ukuran dia adalah apakah dia bisa beramal karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, itulah hadis yang kedua yang dimaksud di dalam bab ini. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Taib, kita lihat hadisnya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang beramal ingin dunia, mendoakan keburukan. Jika contoh orang yang tanda orang yang beramal ingin dunia, jika diberi ia senang, tapi jika tidak diberi ia marah. Nah, lalu didoakan lagi oleh Rasulullah SAW, celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Ini masih doa dari Rasulullah SAW. Kemudian, nah kebalikannya, orang yang beramal ingin pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya, maksudnya berjihad di jalan Allah, kusut rambutnya, berdebu kakinya, bila dia berada di pos penjagaan, dia setia. Bila dia di garis belakang, dia juga mau. Ya. Jika dia minta izin untuk bertemu dengan penguasa, tidak diizinkan, tidak dikenal, padahal dia pejuang. Ya. Jika dia memberikan rekomendasi untuk orang, rekomendasinya nggak diterima. Nah, dia tidak peduli dengan itu. Nah, itu tanda dia beramal karena Allah. Meskipun dia di tengah manusia
tidak terlalu terkenal di tengah manusia, tidak terlalu diterima, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tanda orang yang keinginan dunianya itu begini. Ya. Tanda orang yang beramal kalau ingin dunia adalah begini tandanya, yaitu apabila diberi senang, jika tidak diberi diuji oleh Allah marah. Nah, baik, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, boleh mendoakan secara umum keburukan atas orang maksiat. Semoga kecelakaan atas orang-orang yang bermaksiat. Boleh, secara umum. Kecelakaan bagi orang yang beramal ingin dunia. Semoga demikian. Boleh secara umum. Tapi kalau satu orang, semoga si fulan ahli maksiat celaka. Nah, ini enggak boleh. Secara umum boleh. Ya, menyebutkan sifat. Boleh. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Dhammu syiddatil hirs ala dunia. Tercelaknya sangat rakus terhadap dunia. Contoh orang rakus terhadap dunia bagaimana tadi? Kalau diberi, tenang. Kalau tidak diberi, marah. Lalu sikapnya bagaimana? Kalau diberi, bersyukur. Kalau tidak diberi, bersabar. Nah, begitu sikap orang beriman. Yang ketiga, man kanatid dunya akbara hammihi waqa'a fil masyakil. Siapa yang dunia hanya di dalam benaknya, dia akan banyak masalah. Nah, ya, yang selalu ada dunia aja dia pikirkan, dia banyak masalah, banyak problem. Karena kenapa? Karena dia ingin dapat dunianya. Aku ingin populer, aku ingin viral, jadi susah hidupnya. Ya. Yang keempat, istihbabul isti'dad lil jihad wa qila yajib. Yang keempat adalah kalau ingin berjihad dianjurkan bersiap-siap. Akan ada yang mengatakan wajib mempersiapkan diri untuk berjihad. Ini yang keempat. Yang kelima, fadlul jihad fi sabilillah. Keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam hadis tadi disebutkan, dia kalau disuruh menjaga perbatasan hakun juga. Kemudian disuruh di belakang hakun juga. Dia tidak ada urusan. Mau dilihat orang, enggak dilihat orang, mau terkenal, enggak terkenal, enggak ada urusan. Yang penting dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah yang jadi ukuran pada diri seseorang amalnya, bukan penampilannya. Yang jadi ukuran pada diri seseorang amalnya, bukan penampilannya. Ya, kalau lagi kumpul terlihat seperti orang saleh. Tapi kalau di rumah malasnya minta ampun. Gak pernah sholat qabliyah ba'diyah, gak pernah baca Quran, gak pernah mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah saat di dalam rumah. Tapi kalau lagi bersama kumpul begini, kayak paling soleh. Gak pernah tahajud, gak pernah witir. Allah, gimana tuh hidupnya? Orang gak pernah tahajud, gak pernah witir. Ya. Maka seseorang yang jadi ukuran adalah amalnya, bukan penampilannya. Amalnya, bukan penampilan. Nah, yang terakhir, ini penting. La yalzam min wajahati syakhs indallah wajahatuhu fid dunya. Tidak harus orang yang punya kedudukan di sisi Allah tidak harus punya kedudukan di dunia. Gak mesti. Yang punya kedudukan di sisi Allah tidak mesti mempunyai kedudukan di tengah manusia.
Dia punya kedudukan di sisi Allah. Bahkan ada orang, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, asy'atha aghbar, rubba madfu'un bil bab. Ada orang penuh lusuh debu, kalau ngetuk pintu ditolak, langsung ditutup lagi. Enggak diterima. Tapi kalau dia berdoa, bersumpah dengan nama Allah, kabul doanya. Enggak dikenal dia. Maka yang jadi ukuran adalah apakah kita diridhai oleh Allah atau tidak. Adapun penilaian manusia, maka penilaian dunia sementara. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Saya ingin mengulang ya pada ikhwan tadi tentang beramal ingin dunia. Ada lagi penjelasan yang lain dari para ulama begini. Kalau ada amalan dunia kalau ada amalan akhirat tidak disebutkan pahalanya untuk dunia, lalu dia niatkan untuk dunia, maka ini adalah tidak boleh. Saya beri contoh misalkan, sholat, puasa, enggak pernah disebutkan amalannya untuk dunia. Ya. Pahalanya tidak ada keutamaan dunia dia dapatkan. Nah, orang ini ingin sholat karena agar sehat. Karena ada gerakan, bergerak dia. Sujudnya seperti orang push up dan seterusnya. Dia perbanyak sholatnya agar sehat. Maka ini tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya. Puasa juga begitu. Beramal puasa agar sehat. Nah, ini belum ada dalilnya. Maka menurut pendapat ini tidak boleh. Itu bagian pertama. Nah, adapun kalau seandainya ada amalan-amalan yang dikerjakan dan berpahala dunia, maka boleh untuk diniatkan dunia. Ini pembagian yang kedua. Contoh, menyambung hubungan rahim, bakti orang tua. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah hubungan rahim. Nah, dia sengaja sambung hubungan rahim agar panjang umur, agar luas rezeki. Boleh nggak begitu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi selama ada dalilnya, boleh. Ya, selama ada dalilnya, boleh. Nah, ini pembagian lain. Jadi banyak pembagian yang disebutkan oleh para ulama tentang beramal ingin dapat dunia. Beramal ingin dapat dunia. Saya tuliskan saja ya, biar jelas. Pembagian pertama. Apa tema kita? Iradatu al-amal ad-dunya. Beramal ingin dunia. Yang pertama, ini pembagian pertama ya. Yang pertama, illad dunia. Hanya ingin dunia. Hanya dunia saja. Tidak ada niatan sama sekali untuk Allah. Maka bagaimana ini nasibnya? Amaluhu habit batil. Amalnya terhapus. Dan batal. Ya. Kemudian yang kedua, al-amal lillah walid dunya. Nah. Untuk Allah dan untuk dunia. Nah, di sini nanti perbedaannya di antara para ulama.
Dia beramal untuk Allah dan juga untuk dunia. Ada beberapa pendapat ini. Yang pertama mengatakan tidak boleh. La yajuz. Muharram. Diharamkan. Beramal untuk Allah dan untuk dunia. Diharamkan. Pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan fihi tafsil. Di dalamnya terdapat rincian. Rinciannya adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau amalannya la yudhkar fadilat dunia fala yajuz. Tidak ada dalil dapat dunia, maka tidak boleh. Seperti sholat agar sehat, puasa agar sehat. Pendapat yang pertama nggak boleh. Pendapat yang pertama tidak boleh. Ya toh? Kemudian pendapat yang kedua adalah intinya sama dan boleh. Asalkan niat untuk Allah lebih besar. Niat untuk Allah lebih besar. Begitu ya. Jadi amal untuk Allah dan dunia yang pertama tidak boleh sama sekali. Yang kedua ada rincian. Rincian. Beramal yang tidak disebutkan keutamaan dunianya maka tidak boleh. Seperti puasa agar sehat. Puasa agar sehat. Sholat agar sehat. Ini pendapat mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, asalkan niat Allah lebih besar. Niat untuk Allah lebih besar daripada dunianya. Daripada dunianya. Boleh. Ini pendapat yang kedua. Di sana ada pendapat yang ketiga. Nah, ini yang tadi agak membingungkan, yaitu boleh idza kan fihi dalil. Boleh kalau ada dalilnya. Seperti apa? Silaturahim, menyambung rahim untuk supaya panjang umur, luas rezeki. Apalagi? Sedekah agar diluaskan rezeki. Ada dalilnya. Nah, ini pembagiannya. Ya, biar tidak bingung ditulis begini. Jadi yang paling parah mana? Niatannya hanya untuk dunia saja, enggak ada niatan untuk ibadah sama sekali. Ini batal, tidak berpahala sama sekali. Nah, yang ini ada rinciannya. Beramal untuk Allah dan untuk dunia. Dibagi. Yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali.
Kenapa? Karena kesyirikan. Pokoknya Allah amal khusus untuk Allah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ada rincian. Rinciannya ada 3. Itu pun khilaf di antara ulama. Yang mengatakan bahwa kalau tidak ada dalil maka tidak boleh. Yang kedua, kalau ada dalil maka boleh. Kalau tidak ada dalil tidak boleh yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada dalil boleh asalkan niat untuk Allahnya lebih besar daripada dunianya. Yang ketiga, perkataan yang ketiga boleh asalkan ada dalil. Baik. Kita coba masalah ada orang berjihad ingin dapat harta rampasan perang, berjihadnya karena Allah. Masuk mana? Masuk nomor 2. Beramal karena Allah, ingin dapat dunia. Boleh atau tidak? Boleh, asalkan niatnya lebih besar karena Allah. Haji bawa rokok 100 slop. Boleh lah. Hah? Bolehnya kada boleh kenapa? Rokoknya haram. Tapi kalau bawa sarung bawa sarung, Pak, boleh enggak? Pian kenapa bawa sarung banyak? Aku berjualan di situ di Mina. Iya, dulu Pak sebelum ditertibkan sekarang, di depan Jamarat itu orang tenda-tenda kecil halus. Orang jualan di situ. Oh, ingat mana? Nungkar jaket yang biasa dipakai oleh orang-orang yang di Kutub Utara. Nungkar pisau-pisau mahal dari Rusia. Wah, itu wadahnya di situ dulu. Sebelum akhirnya dibersihkan. Itu tahun 2001 masih ada itu. Depan Jamarat tuh masih ada tenda-tenda halus itu. Ya. Sekarang sudah dirapikan. Nah, apa hukumnya? Haji bawa sarung, tapi dijual. Bawa sasirangan, dijual. Dan ini memang ada dalam Al-Quran. Laisa alaikum junahun. Gimana ayatnya? Al-hajju asyhur ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu walaysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah. Enggak apa-apa jualan. Berhaji bawa untuk adonan untuk sidin bawa jualan situ. Bawa mie instan. Laisa alaikum junahan tabtaghu fadlan min rabbikum. Asalkan tadi niatnya apa? Untuk Allah lebih banyak daripada untuk dunia. Ya. Nah, ini perinciannya. Bersedekah agar anak sehat. Masuk mana? Hah? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pian pilih yang mana? Boleh, asalkan ada dalil. Boleh, asalkan ada dalil. Nah, itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Pak. Pakai mic, Pak.
keterkaitan dengan sholat. Sholat itu kan tadi kalau tidak ada dalilnya. Kalau misalnya sholat duha itu kan ada dalilnya. Misalnya untuk mendapatkan rezeki ditambah itu boleh ya. Nah kalau misalnya bukan itu, di dalam sholat kita kan ada doa. Doa ini kan macam-macam Ustaz. Nah kalau misalnya terlepas daripada yang dijelaskan tadi, doa itu tidak ada dalil misalnya. Kita berdoa untuk apa misalnya. Misalnya kita tidak ada dalilnya sebutlah dalam melakukan sholat istikharah. Kalau istikharah ada dalilnya. Ada sholat tertentu misalnya yang tidak ada dalilnya, kita menginginkan doa yang misalnya menghendaki hajat tertentu, itu dibolehkan tidak? Boleh Pak, karena beda itu Pak. Kalau doa kita minta sesuatu. Asalkan yang diminta itu adalah halal, bukan dosa dan bukan memutuskan hubungan rahim, boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awah illa istajaba Allah bi ihda salas. Ma lam yad'u bithmin wala qati'ati rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan kabulkan salah satu dari 3 opsi. Selama tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan hubungan rahim. Jadi boleh. Bapak sholat apa saja, namanya sholat sunnah mutlak. Di dalam sholatnya atau di dalam sujudnya, sebelum salamnya atau setelah sholatnya Bapak berdoa, minta apa saja boleh. Karena doa umum boleh. Ya. Yang tidak boleh itu gini Pak, jadi niatannya gitu. Saya ingin sholat agar saya sehat. Nah itu niatannya gitu. Kalau saya sholat, kemudian saya berdoa, minta sehat. Nah itu beda. Beda. Paham ya bedanya ya? Saya ingin sholat agar apa? Sehat. Jadi sujudnya dilawasi gitu. Supaya kayak orang lagi push up. Nah itu tidak benar. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Nah, silakan. Sini dulu Mas. Beliau duluan ngangkat tangan. Bismillah. Apakah pendapat yang kedua dan pendapat ketiga ini akan mempengaruhi kadar pahala yang didapatkan? Jelas. Sangat jelas. Pokoknya yang sudah tercampur dengan dunia kadar pahalanya berkurang. Beda dengan orang yang mencari ridho Allah aja. Makanya yang paling afdal adalah illallah. Kalau itu illad dunia, yang paling afdalnya illallah. Hanya karena Allah. Jadi sebesar keinginan seseorang untuk dunianya, sebesar itu berkurang pahalanya. Lebih berkurang lagi kalau sejajar. Untuk Allah 50, untuk dunia 50. Lebih kurang lagi kalau dunianya lebih banyak. Allahnya kurang. Nah itu bisa-bisa haram malahan. Nah, artinya yang ada persyarikatan niat saja itu berkurang pahala meskipun untuk Allahnya lebih tinggi. Ya, kemudian setelah itu untuk dunianya ada, itu saja berkurang, apalagi sejajar, apalagi lebih. Paham ya? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi pian Ustaz. Amin. Amin. Untuk yang pembagian ketiga ini Ustaz, yang pertama alhamdulillah paham haram. Yang kedua juga alhamdulillah paham. Jadi batasannya ada di niat yang nomor 2. Kemudian yang ketiga ini Ustaz, batasannya di dalil. Apakah niatnya dan belum terbahas niatnya. Jadi dalil, kemudian ada juga kan niat, contoh misalkan kita sholat duha, kan di situ dalilnya jelas untuk menambah rezeki. Apakah boleh Ustadz, karena ada dalilnya untuk menambah rezeki, kita dari awal itu sudah berniat, aku hendak sholat duha agar dapat rezeki, agar kaya gitu. Masuk Niatnya, itu yang pertama, ilad dunia. tapi kan ada dalilnya Ustadz. Kalau yang pertama tidak ada. Kalau antum tadi ngomong begitu, aku hendak sholat duha ingin rezeki, masuk yang pertama. Saya sholat duha karena Allah dan rezeki. Nah itu baru nomor 3. Berarti nomor 3 ini lengkap Ustadz ya. Niatnya benar, dalilnya ada gitu ya. Ya. Syukron. Dua-duanya boleh ya, seperti itu boleh. Nah.
jadi agak apa namanya, kalau ada dalil lalu ada imbalan dunia untuk menjaga supaya itu tetap murni, Ustaz. Kadang manusia ini agak Iya. sulit, Ustaz. Karena kan kita tahu nih ada dalilnya. Bosnya akan dikasih dunia jika melakukan satu amal. Makanya dia urusannya niat, Mas. Niat itu berbolak-balik. Yang paling afdal tadi sholat duha karena Allah. Terputus dah. Atau sholat duha, habis sholat duha berdoa agar diluaskan rezeki. Sholat duhanya karena Allah. Habis sholat baru doa, ya Allah mudahkanlah rezeki. Tapi ingat, doa sholat duha itu nggak ada asalnya ya. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Hafalah pian. Kada pernah sholat duha. Kita dulu, mohon maaf bercanda. Kita dulu menghafal doa itu, dan doa itu saya tanyakan kepada Syekh saya, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad. Kata beliau, ini enggak tahu doa begini enggak ada dasarnya. Tapi terkenal di masyarakat, betul tidak? Ya. Nah, itu. Terkenal itu doanya, padahal doanya bagi orang yang belajar ilmu hadis sudah tercium baunya, itu doa yang tidak benar, palsu. Jadi seperti itu. Makanya yang paling bagus adalah beramal karena Allah. Kalau ingin juga berdoa, ingin dapat yang dunianya dilewat doa tadi. Lihat Bapak doa tadi. Pokoknya kalau sampai tercampur berkurang pahalanya. Tapi berkurang itu bukan berarti dia tidak terhapus ya, enggak. Yang terhapus itu karena dunia saja, atau karena lebih besar niatan dunianya daripada niatan Allahnya. Nah itu. Jadi sholat duha, ya sudah sholat duha. Kenapa? Karena wajah Allah. Ingin mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu paling sempurna. Itu paling sempurna. Saya ingin ke rumah kakak. Kenapa? Supaya panjang umur, lancar rezeki. Boleh gak? Boleh, ada dalil. Lebih afdal lagi saya ke rumah kakak karena Allah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, tulam. Ada? Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.